Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Evanisla Ia. NRP 62451162208. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan eh, hasil dari materi saya, yaitu penarikan contoh acak sederhana atau simple random sampling. Pada presentasi ini saya akan membahas metode penarikan contoh acak sederhana atau simple random sampling yang sering digunakan dalam penelitian perikanan dan kelautan seperti survei nelayan, kemudian produksi perikanan serta eh, pengolahan sumber daya laut. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Pengertian dari contoh acak sederhana ini adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Metode ini merupakan teknik sampling probabilitas yang penting, yang paling dasar dan sering digunakan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penggunaan simple random sampling ini yaitu memperoleh sampel yang mewakili populasi, kemudian mengurangi bias dalam pemilihan sampel, kemudian memudahkan analisis statistik, kemudian memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi tersebut. Eh, Tujuan penggunaan metode ini adalah memperoleh informasi yang mewakili kondisi sebenarnya di lapangan. Oke, selanjutnya karakteristik. Nah, karakteristik simple random sampling ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama. Pemilihan dilakukan secara acak, kemudian memerlukan daftar populasi yang lengkap. Hasil sampel tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti. Misalnya, terdapat 300 nelayan di suatu desa pesisir. Kemudian dengan simple random sampling, seluruh nelayan memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden peneliti tanpa membedakan ukuran kapal ataupun pengalaman serta alat tangkap yang ia gunakan. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan. Nah, ini penting nih buat diketahui, di mana ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan populasi penelitian. Kemudian membuat daftar seluruh anggota populasi tersebut, memberikan nomor pada setiap anggota populasi, kemudian menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan, kemudian memilih sampel secara acak menggunakan undian, tabel acak, tabel angka acak maupun aplikasi komputer. Dalam penelitian perikanan, langkah pertama adalah menentukan populasi, kemudian misalnya seluruh nelayan di tempat pelelangan ikan. Setelah itu dibuat daftar nama nelayan dan diberikan nomor. Selanjutnya dipilih sejumlah sampel secara acak menggunakan undian atau aplikasi komputer. Oke, lanjut. Adapun satu contoh kasus yaitu sebuah desa pesisir memiliki 200 nelayan aktif. Penelitian ini mengetahui tingkat pendapatan nelayan. Karena tidak memungkinkan mewawancarai seluruh nelayan di lokasi tersebut, maka dipilihlah sampel sebanyak 40 nelayan sebagai sampel menggunakan simple random sampling tadi. Langkah yang dilakukan yaitu mendata seluruh nelayan aktif, kemudian memberikan nomor 1 sampai 200 pada setiap nelayan, menggunakan aplikasi pengacak angka, kemudian memilih 40 nomor secara acak. Nelayan yang nomornya terpilih menjadi responden penelitian. Selanjutnya,
Nah, ada beberapa kelebihan simple random sampling ini. Antara lain, mudah dipahami dan diterapkan, kemudian mengurangi kemungkinan bias, kemudian hasil penelitian lebih objektif, kemudian analisis statistik lebih sederhana. Slide selanjutnya. Nah, ada beberapa juga kekurangan dari simple random sampling ini, yaitu membutuhkan daftar populasi yang lengkap, kemudian sulit diterapkan pada populasi yang sangat besar, kemudian membutuhkan waktu dan biaya jika jumlah populasi di suatu tempat tersebut banyak, dan kemudian yang terakhir tidak selalu menjamin keterwakilan setiap kelompok dalam populasi tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, adapun rumus menentukan ukuran sampel atau Slovin. Jika ukuran sampel belum diketahui, dapat menggunakan rumus Slovin. N sama dengan 1/NE dibagi 2 sama dengan N. Selanjutnya, nah, kita sudah sampai di ujung eh, di ujung penjelasan, yaitu kesimpulan dari beberapa slide dari atas atau materi saya. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi. Metode ini sederhana, objektif, dan banyak digunakan dalam penelitian. Keberhasilan metode ini bergantung pada ketersediaan daftar populasi yang lengkap. Oke, demikian saja presentasi saya pada malam hari ini, Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.